Soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 kompetensi pedagogik ini diambil berdasarkan kisi-kisi PPG tahun 2022. Oke, kita mulai pada soal nomor 1. Pak Amir mengajar menggunakan media gambar, foto yang dilengkapi video yang menampilkan masalah-masalah sosial, kelaparan, dan kemiskinan di suatu daerah, kenakalan remaja akibat bencana alam, dan lain sebagainya. Kemampuan yang akan diaktualisasikan Pak Amir dalam pembelajaran tersebut adalah A. Sikap terampil dalam penerapan pengetahuan terhadap masalah sosial. B. Sikap kritis terhadap kejadian yang menimpa daerahnya. C. Memahami masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. D. Mampu mengatasi akibat dari berbagai bencana dan masalah sosial lainnya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Memahami masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Soal nomor 2. Berdasarkan pemerolehan bahasa anak dan tingkat kesulitannya, keterampilan bahasa yang pertama kali diperoleh anak adalah keterampilan berbahasa ... A. Berbicara, B. Membaca, C. Menulis, D. Mendengarkan. Ini kaitannya dengan keterampilan di dalam pemerolehan bahasa anak. Jawaban yang tepat adalah yang D. Mendengarkan. Kita lanjut pada soal nomor 3. Hasil belajar mapel yang belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal perlu dilakukan ... A. Remedial, B. Pengayaan dan remedial, C. Pendampingan khusus, D. Pengayaan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hasil belajar, artinya ketika guru telah melakukan sebuah evaluasi, maka hasil belajar akan didapatkan dan ternyata hasil belajar tidak mencapai KKM yang diharapkan. Maka yang perlu dilakukan oleh guru di sini adalah yaitu yang A, melakukan remedial. Oke, soal nomor 4. Indikator soal menyebutkan tempat-tempat penjualan produk hasil home industry. Butir soal yang disusun adalah ... A. Bagaimana tempat pemasaran produk home industry? B. Jelaskan tempat-tempat pemasaran home industry. C. Tunjukkan denah tempat-tempat pemasaran home industry. D. Sebutkan tempat-tempat pemasaran home industry. Nah, ini sudah ditentukan indikator daripada soalnya. Nah, butir soal yang tepat sesuai dengan indikator ini adalah, dan jawaban yang tepat adalah yang D. Sebutkan tempat-tempat pemasaran home industry. 5. Dari sejumlah siswa dalam suatu kelas, tidak ada satupun yang bisa menjawab soal tertentu pada seperangkat tes, sehingga tujuan pembelajaran telah ditetapkan tidak tercapai. Oleh karena itu, guru harus melihat kembali kesesuaian antara ... A. Kompetensi dasar dengan kompetensi inti. B. Tujuan pembelajaran dengan materi. C. Soal dengan indikator pencapaian. D. Soal dengan materi pembelajaran. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Soal dengan materi pembelajaran. Kita lanjut soal nomor 6. Untuk memperjelas pesan dan mudah diterima para siswa, Ibu Dewi menggunakan media gambar dan video agar siswa mengamati, mencermati, dan dapat menceritakan kembali isi pesan yang ada dalam gambar dan video tentang silsilah keluarga dengan benar. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah ... A. Aspek nilai dan sikap. B. Aspek keterampilan sosial. C. Aspek keterampilan berpikir. D. Aspek pengetahuan.
Nah, jawaban yang tepat adalah yang D, aspek pengetahuan. Soal nomor 7. Pak Aswan mengajar tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan setempat dengan model pembelajaran kooperatif. Pak Aswan ingin menilai bagaimana siswa menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat temannya dalam diskusi. Penilaian yang dilakukan Pak Aswan adalah titik-titik. A. Proses. B. Hasil belajar. C. Prestasi belajar. D. Produk belajar. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu proses. Soal nomor 8. Refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat dilakukan melalui titik. A. Deskripsi. B. Korelasi. C. Tindakan kelas. D. Komparasi. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Deskripsi. Soal nomor 9. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penguasaan keterampilan proses peserta didik adalah titik. A. Tes penilaian produk. B. Tes unjuk kerja dan tes tertulis. C. Tes penilaian diri dan tes tertulis. D. Tes portofolio. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu instrumen untuk mengukur penguasaan keterampilan proses peserta didik. Dan jawaban yang tepat adalah yang B. Tes unjuk kerja dan tes tertulis. Soal nomor 10. Pertanyaan guru, apakah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Jika pertanyaan tersebut diajukan di akhir pembelajaran, maka akan berfungsi sebagai untuk titik. A. Memusatkan perhatian siswa kembali mengikuti pelajaran. B. Mengecek keterampilan menginterpretasikan. C. Menggali pemahaman awal siswa sebelum mengikuti pelajaran. D. Mengecek pemahaman siswa. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Mengecek pemahaman siswa. Soal nomor 11. Contoh perilaku menyimpang sebagai akibat dari proses sosialisasi dengan nilai-nilai budaya menyimpang adalah titik. A. Menjadi pemabuk karena frustasi. B. Kejahatan karena faktor ekonomi. C. Menjadi pemabuk karena bergaul dengan pemabuk. D. Kenakalan karena kekecewaan. D. Kenakalan karena kekecewaan dalam keluarga. Nah, di sini kata kuncinya adalah yaitu perilaku yang menyimpang kemudian dari proses sosialisasi. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu menjadi pemabuk karena bergaul dengan pemabuk. Karena ini terjadi dari proses sosialisasi. Soal nomor 12. Vygotsky mengemukakan prinsip bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Model pembelajaran yang tepat diaplikasikan berdasarkan prinsip tersebut adalah titik. A. Kooperatif. B. Inquiry. C. Expository. D. Berbasis masalah. Nah, kata kunci dalam soal nomor 12 ini yaitu teman harus memahami prinsip pembelajaran daripada Vygotsky. Kemudian di dalam prinsip pembelajaran Vygotsky ini yaitu tentang kemampuan kognitif. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu kooperatif. Kita lanjut pada soal nomor 13. Di bawah ini yang tidak merupakan prinsip-prinsip penyusunan RPP adalah titik.
A. Perbedaan individual peserta didik. B. Partisipasi aktif peserta didik. B. Berpusat pada siswa. D. Berpusat pada guru. Nah, kata kuncinya di sini adalah tidak, ya, kata tidak atau yang bukan. Yang bukan prinsip-prinsip penyusunan daripada RPP. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu berpusat pada guru. Ini yang bukan merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Soal nomor 14. Upaya memotivasi siswa untuk bertanya dapat dilakukan melalui beberapa cara, kecuali titik-titik. A. Tanya jawab dengan temannya. B. Mewajibkan bertanya. C. Diberikan materi yang sulit. D. Diberikan stimulus yang dapat memancing siswa untuk bertanya. Nah, kata kuncinya di sini adalah bagaimana cara untuk memotivasi siswa, ya. Cara untuk memotivasi siswa. Kemudian yang ditanyakan adalah kecuali pengecualiannya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu diberikan materi yang sulit. Ini pengecualiannya. Kalau bertanya jawab dengan temannya, kemudian mewajibkannya bertanya, kemudian diberikan stimulus yang dapat memancing siswa untuk bertanya. Ini adalah bagian dari cara untuk memotivasi peserta didik, ya. Kita lanjut pada soal nomor 15. Dalam ulangan harian, guru menemukan seorang siswa mengerjakan soal dengan cara yang berbeda dari cara pengerjaan guru. Sikap dan tindakan guru yang paling tepat terhadap temuan tersebut adalah A. Menegur dan menasihatinya supaya mengerjakan soal dengan cara yang telah diajarkan. B. Membiarkan apa adanya karena itu cara siswa sendiri. C. Menghargai kreativitas siswa dengan cara mengklarifikasi jawabannya. D. Menjelaskan ulang cara pengerjaan oleh guru beberapa kali. Nah, kata kuncinya di sini adalah mengerjakan soal dengan cara yang berbeda, ya, di dalam ulangan harian. Nah, sikap yang akan dilakukan guru yang paling tepat di sini yaitu apakah menegur dan menasihatinya supaya mengerjakan soal dengan cara yang telah diajarkan. Kemudian apakah membiarkan apa adanya karena itu cara siswa sendiri. Apakah menghargai kreativitas siswa, dan apakah menjelaskan ulang cara pengerjaan oleh guru beberapa kali. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Guru harus menghargai kreativitas siswa dengan cara mengklarifikasi jawabannya. Oke, teman-teman, kita lanjut pada soal nomor 16, ya. Pak Ridwan, soal nomor 16. Pak Ridwan, seorang guru SMA, menerapkan metode cooperative teaching and learning atau sering disebut dengan CTL dalam pembelajarannya. Dengan demikian para siswa aktif bertanya, belajar kelompok, melakukan penyelidikan, serta membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Pembelajaran demikian merupakan aplikasi dari teori belajar titik-titik. A. Behaviorisme. B. Konstruktivisme. C. Kognitivisme. D. Humanisme. Nah, kata kuncinya di sini adalah metode cooperative and learning atau CTL. Ya, jadi kalau teman-teman tahu apa itu metode cooperative teaching and learning atau CTL, maka akan bisa menjawab soal-soal yang seperti ini. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah
yang B, konstruktivisme. Dalam pembelajaran konstruktivisme, jadi di sini kata kuncinya adalah siswa itu membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Ini kata kunci daripada konstruktivisme, yaitu bagaimana siswa itu membangun kreativitas atau membangun pengetahuan sendiri. Oke, kita lanjut pada soal nomor 17. Berikut ini pernyataan yang benar tentang persoalan yang dipermasalahkan dalam penelitian tindakan kelas kecuali: A. Masalah dihasilkan dari kajian empirik dalam pembelajaran di kelas. B. Masalah bukan berasal dari hasil penelitian terdahulu. C. Masalah merupakan persoalan nyata dalam pembelajaran di kelas. D. Masalah dihasilkan dari kajian teoritis. Nah, di sini kata kuncinya adalah persoalan yang menjadi masalah di dalam penelitian tindakan kelas, ya. Dan jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu masalah dihasilkan dari kajian teoritik. Soal nomor 18. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru ketika menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang menurut Anda kurang tepat terhadap tentang penerapan model pembelajaran berbasis proyek? A. Pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan pada setiap akhir sebuah topik. B. Karya yang dihasilkan oleh siswa dari pembelajaran ini adalah karya yang berbasis masalah nyata di sekitar siswa. C. Guru perlu menetapkan topik-topik proyek tertentu untuk dipilih oleh siswa. Setiap proyek siswa bervariasi. C. Guru perlu menetapkan topik-topik proyek untuk dipilih oleh siswa sehingga proyek siswa bervariasi. D. Guru perlu menetapkan rumusan masalah proyek untuk dipilih oleh siswa sehingga proyek siswa bervariasi. Nah, di sini kata kuncinya adalah model pembelajaran yang berbasis proyek. Ya. Jadi menurut Anda yang tepat di sini dalam penerapan berbasis proyek ini adalah yang mana, ya? Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang soal kompetensi pedagogik tahun 2022. Semoga soal ini dapat bermanfaat. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.